Ustadz, apa hukum bagi pemimpin yang zalim? Di akhirat orang akan membawa kezalimannya. Wala tazidil zalimina illa tabara. Orang yang zalim, orang yang aniaya, orang yang memusuhi hanya semakin jauh, semakin tenggelam dalam azab, semakin binasa. Tak masuk dalam doa kita, Allah yang ngasih tahu tanpa kita doakan. Doanya titik hanya sampai mukminat saja. Yang menganiaya, menzalimimu, mereka hanya akan semakin hancur, semakin binasa, semakin rugi, semakin jauh. Kalau ente dolim sama tikus saja dibayar kontan sama Allah, apalagi dolim sama manusia. Namun bila mana didapati daripada mereka yang zalim, maka Allah akan mengembalikan kepada orang yang dizalimi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Allah tidak zalim kepada hambanya. Dalam hadits qudsi, "Inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Allah mengharamkan perbuatan zalim. Sesungguhnya aku, yakni Allah, mengharamkan perbuatan zalim ke atas diriku, maka janganlah, dan aku haramkan kezaliman kepada kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Pengacara HRS, kalian akan mendapatkan balasannya. Siapa yang dolim selama di dunia, Allah pastikan dia dibalas di akhirat. Pengacara HRS, siapa yang zolim di dunia pasti akan dibalas di akhirat. Berita ini dikutip dari portal islam.com. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Hasilnya, Habib Rizik tetap divonis 4 tahun penjara terkait kasus suap RS Umi Bogor. Tim kuasa hukum HRS pun memberikan pernyataan sikapnya terhadap hasil keputusan sidang tersebut. Alhamdulillah, apapun putusannya, kita tetap menunggu resminya jadi dari Reles PT DKI ke PN Jaktim. Jika memenangkan kami, maka alhamdulillah kami bersyukur. Berarti keadilan masih ada di negeri ini. Jika putusannya sebaliknya, maka kami alhamdulillah bersabar, ujar Aziz Yanwar SHMH kepada media Senin 30 Agustus 2021. Selain Habib Rizik, PT DKI juga menguatkan putusan PN Jaktim atas nama Habib Hanif Al-Atas yang divonis 1 tahun penjara terkait perkara hasil tes swab COVID-19 RS Umi Bogor. Jalan panjang perjuangan masih membentang. Perjuangan milik kita, kezaliman urusan mereka, kemenangan miliknya semata, tutur Aziz. Mewakili tim penasehat hukum HRS, dirinya juga mengatakan bahwa siapa yang dolim di dunia pasti akan dibalas dunia akhirat. Begitu juga siapa yang adil di dunia pasti akan dibalas dunia akhirat. Seperti yang sudah diketahui, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur menjatuhkan vonis terhadap Habib Rizik Syihab dengan hukuman 4 tahun penjara atas perkara hasil tes swab di RS Umi Bogor beberapa bulan lalu. Desak pemerintah bebaskan HRS. Lius, ini ulama besar, punya pendukung, jangan menyakiti hati umat. Aktivis sosial kemasyarakatan yang juga merupakan tokoh Tionghoa, Lius Sungkarisma, meminta pemerintah segera membebaskan petinggi Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab atau HRS dari ruang tahanan. Sebab menurut Lius, HRS termasuk ulama besar yang dicintai para pengikutnya. Bukan hanya itu, Lius bahkan meminta langsung kepada Presiden Jokowi untuk memberikan keleluasaan hukum kepada tokoh Islam tersebut. Dia meyakini dengan kuasa pemimpin negara, hal itu bisa saja terwujud dengan mudah. Presiden ini kan very powerful, yang begini-gini lepas, Habib Rizik lepas dong. Beliau itu suka gak suka, umatnya banyak, ujar Lius Sungkarisma, dikutip dari Pikiran Rakyat Senin 30 Agustus 2021. Lius lantas berkisah mengenai prosesi penjemputan Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang beberapa bulan lalu. Kala itu, dia terkejut melihat massa berpakaian serba putih menantikan kepulangan sang imam besar. Waktu jemput di bandara, saya kaget.
Saya pikir gak ada orang, tapi begitu masuk itu sudah penuh. Saya gak keburu sampai airport, padahal saya pergi subuh, terangnya. Innalillahi. Banding ditolak, Habib Rizik tetap divonis 4 tahun penjara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Hasilnya, Habib Rizik tetap divonis 4 tahun penjara terkait kasus suap RS Umi Bogor. Perkara nomor 210 juga dikuatkan di mana atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perkara di Pengadilan Tinggi nomor 210 pidana khusus tahun 2021 PT DKI di Pengadilan Negeri dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun terus oleh Pengadilan Tinggi dikuatkan dengan putusan nomor 210 Pitsus tahun 2021 PT DKI. Ujar pejabat Humas PT DKI Binsar Pamopopap Kahan di gedung PT DKI, Jalan Legend Suprapto, Cempaka Putih, Jakpus, Senin 30 Agustus 2021. Selain Habib Rizik, PT DKI menguatkan vonis menantu Habib Rizik, Hanif Alatas dan Dirut RS Umi Andi Tatan. Keduanya juga tetap divonis 1 tahun penjara. Binsar mengatakan dalam sidang pagi tadi, jaksa penuntut umum ataupun pengacara Habib Rizik tidak datang. Dia mengatakan pihaknya segera mengirimkan petikan putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tentu saja perkara ini nanti akan disampaikan, diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada terdakwa maupun penuntut umum, dan baik terdakwa maupun penuntut umum punya hak untuk melakukan upaya hukum. Yaitu kalau keberatan dengan putusan ini tentu akan mengadukan upaya hukum kasasi ke MA, kata Binsar. Diketahui Habib Rizik pada tingkat pertama divonis 4 tahun penjara. Habib Rizik dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi sehingga menimbulkan keonaran. Habib Rizik bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kecewa HRS tak kunjung bebas, Nasir Jamil. Bangsa ini bakal runtuh ketika hakim tak bisa adil. Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Nasir Jamil, menanggapi soal proses hukum yang dijalani Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan. Nasir Jamil mengaku miris mengikuti perkembangan proses persidangan mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI. Sebagai catatan, dalam perkembangan terakhirnya, Rizik batal bebas untuk kasus kerumunan dan harus dipenjara 30 hari lagi sambil menunggu putusan hukum selanjutnya untuk kasus pemalsuan tes swab. Nasir Jamil lantas mengingatkan majelis hakim yang mengadili Rizik Syihab bahwa bangsa ini akan runtuh apabila hakim tak bertindak adil. Anggota Komisi 3 DPR itu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dengan demikian, lanjutnya, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam pandangannya pun, Nasir Jamil menilai bahwa sudah selayaknya Rizik Syihab dibebaskan. Bangsa ini akan runtuh manakala hakim bertindak tidak adil karena tidak ada lagi yang layak menjadi pelindung, katanya pada Minggu 29 Agustus 2021. Legislator asal Aceh ini menambahkan bahwa dalam kasus yang menjerat Rizik, idealnya hakim wajib menggali. Selain itu, menurutnya hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ia mengingatkan bahwa hukum dasarnya bukan pertimbangan atau tekanan dari yang punya kuasa. Terus terang saya miris mengikuti pemberitaan persidangan HRS. Ada kesan yang sangat kuat di tengah masyarakat bahwa hakim yang mengadili HRS sepertinya diintervensi pihak-pihak lain yang berpengaruh. Tandas Nasir Jamil. RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kecewa HRS tak kunjung bebas, Nasir Jamil. Bangsa ini bakal runtuh ketika hakim tak bisa adil. Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Nasir Jamil, menanggapi soal proses hukum yang dijalani Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan. Nasir Jamil mengaku miris mengikuti perkembangan proses persidangan mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI. Sebagai catatan, dalam perkembangan terakhirnya, Rizik batal bebas untuk kasus kerumunan dan harus dipenjara 30 hari lagi sambil menunggu putusan hukum selanjutnya untuk kasus pemalsuan tes swab. Nasir Jamil lantas mengingatkan majelis hakim yang mengadili Rizik Syihab bahwa bangsa ini akan runtuh apabila hakim tak bertindak adil.
Anggota Komisi 3 DPR itu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dengan demikian, lanjutnya, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam pandangannya pun, Nasir Jamil menilai bahwa sudah selayaknya Rizik Syihab dibebaskan. Bangsa ini akan runtuh manakala hakim bertindak tidak adil karena tidak ada lagi yang layak menjadi pelindung, katanya pada Minggu 29 Agustus 2021. Legislator asal Aceh ini menambahkan bahwa dalam kasus yang menjerat Rizik, idealnya hakim wajib menggali. Selain itu, menurutnya hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ia mengingatkan bahwa hukum dasarnya bukan pertimbangan atau tekanan dari yang punya kuasa. Terus terang saya miris mengikuti pemberitaan persidangan HRS. Ada kesan yang sangat kuat di tengah masyarakat bahwa hakim yang mengadili HRS sepertinya diintervensi pihak-pihak lain yang berpengaruh. Tandas Nasir Jamil.